Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Omar Sidik. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menyajikan diskusi tentang tiga fenomena dari segi agama, masyarakat, dan media sosial. Selamat menyaksikan. 10 orang pelajar SMP di Pariaman diamankan aparat Satuan Polisi Pamung Praja diduga terlibat seks bebas dan kenakalan remaja. Kecurigaan tersebut terkuak dari grup aplikasi WhatsApp tentang kegiatan mereka yang dinilai tidak pantas. Berawal dari handphone sejumlah siswa yang disita oleh guru, aktivitas tak wajar para pelajar SMP itu terbongkar dari telepon pintar pelajar tersebut. Guru menemukan perkumpulan atau grup aplikasi WhatsApp yang berkonten dewasa dan tidak wajar. Menurut Bung Lakin nih, apakah dari fenomena ini bisa dikaitkan dengan agama, media, dan masyarakat? Tentu saja bisa, karena hal itu kan merupakan hal sensitif di negara kita ini. Nah, dan yang pertama tuh kalau dari media seperti yang diucapkan Bung Lingga, tadi berawal dari handphone sejumlah siswa yang disita oleh gurunya. Di situ terdapat seperti di aplikasi WhatsApp terdapat grup yang berisi tentang LGBT, tawuran, dan hal keburukan lainnya gitu. Untuk selanjutnya secara agama gimana nih? Kalau dari menurut agama Islam sendiri dan Kristen itu sepakat LGBT ini adalah kebiasaan yang sangat terlarang. Secara jelas firman Allah berkata, seks sesama jenis adalah dosa dan kekejian di mata Allah. Dalam agama Islam, golongan LGBT disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas. Mengapa dalam firman Allah yaitu, mengapa kamu mendatangi jenis lelaki dan antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Itu sih Bung kalau menurut dari saya sendiri. Setelah agama yang terakhir nih, kan ini pasti nyangkut ke masyarakat. Kalau menurut Bung Rakin tuh ke masyarakatnya gimana? Nah, kalau dari masyarakat sendiri itu, kenapa LGBT itu nggak bisa diterima dalam lingkup masyarakat Indonesia? Karena memang menurut nilai agama, budaya, undang-undang di negara Indonesia masih tidak diperbolehkan. Dan adanya prasangka bahwa suatu hari nanti LGBT akan membuat anak Indonesia menjadi seperti kaum LGBT, dan banyaknya asumsi dari masyarakat bahwa LGBT itu buruk. Berikut anggapan masyarakat, yaitu hubungan sesama jenis dilarang oleh agama dan juga tergolong dosa besar. Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan. Sudah seharusnya kita sebagai manusia mengikuti aturan tersebut dan tidak bertindak melawan kodrat. Isu masih ada warga yang menolak vaksin COVID-19. Dalam isu ini, Ketua MUI Khairul Nafis mengatakan saat ini masih ada kalangan masyarakat yang menolak untuk vaksinasi COVID-19. Untuk meningkatkan sosialisasi, pemerintah perlu terus merangkul kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Selain itu, tetap melibatkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan diperlukan juga kombinasi antara medis dan keagamaan. Semua agama tanpa terkecuali mengajarkan kita untuk saling melindungi satu di antara yang lain, dan vaksinasi ini bagian dari upaya untuk menjalankan ajaran agama tersebut. Program vaksinasi sendiri adalah upaya pemerintah untuk melindungi warganya. Ini adalah ikhtiar atau usaha dari pemerintah sebagai wujud kecintaan pemerintah kepada warga negaranya. Secara bersamaan, kita juga menyandarkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, dan yang punya segalanya, termasuk pandemi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin. Sejak munculnya COVID-19, banyak masyarakat yang tidak percaya dengan keberadaan virus ini. Bahkan ada yang menganggap virus ini sebagai propaganda, konspirasi, dan akal-akalan elit global. Selain itu, kurangnya informasi terhadap vaksin, keyakinan terhadap agama yang dianut, dan pengaruh lingkungan juga yang membuat masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi. Media kurang bekerja dengan baik untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksin. Terkadang, media surat kabar hanya menyorot hal-hal buruk tentang vaksin yang akhirnya disebarluaskan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Media juga terkadang membuat berita yang tidak sesuai antara judul dan isi dari berita tersebut. Dari segi agama, sholat berjamaah menjadi amalan yang dapat meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat dibandingkan sholat yang dilakukan secara sendiri. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah di Aceh, sudah mulai ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya berjaga jarak pada saat sholat berlangsung, memakai masker, dan sebagainya. Tapi hal itu tidak membatasi warga Aceh yang akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari segi masyarakat, di wilayah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, warga masih melaksanakan sholat secara berjamaah,
Meskipun Rumah Sakit Umum Zainal Abidin telah merawat sejumlah pasien dalam pengawasan dan puluhan lainnya berstatus orang dalam pengawasan COVID, beberapa di antaranya mengaku tidak takut dengan COVID-19. Dari media, melalui media berita BBC News, yang narasumbernya sendiri adalah warga Aceh, yang dimana kegiatan ibadah berjamaah telah dibatasi. Sejak saat itu, Ketua MUI di Aceh masih menganjurkan sholat berjamaah di masjid dengan pertimbangan situasi di Aceh belum termasuk dalam kondisi darurat, tetapi harus tetap sesuai protokol yang ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.